Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu syurutut tayammumi, tining panika banyak-banyak syarat tayammum. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat tayammum. Bagaimana tayammum itu bisa terlaksana atau bisa terwujud dengan adanya syarat-syarat berikut. Syurutut tayammumi isna asyarah. Syurutut tayammumi tining banyak-banyak syarat tayammum. Isna asyara panika beda 12. Jadi ada 12 perkara di mana 12 perkara ini sebagai syarat tayamum. Apabila salah satu dari yang 12 syarat ini tidak terpenuhi, maka bisa saja tayamumnya tidak sah. Ayyakuna biturabin. Ayyakuna panika kutubadah panapa tayammum biturabin panika kalaban abuh. Jadi yang pertama yang harus disempurnakan dan harus diwujudkan adalah ketika bertayamum harus menggunakan debu. Jadi kalau bukan debu maka tidak sah. Pakai tepung misalkan atau pakai sesuatu yang lain yang bukan debu, maka tidak bisa jadi kesahan dalam tayamum. Wa ayyakuna turabu tahiran. Wa ayyakuna turabu tahiran. Wa ayyakuna ban kotubada turabu panapa abu negeni ka tahiran panika soceh. Jadi syarat yang kedua, debu yang digunakan harus suci. Apabila debunya itu bercampur dengan najis atau debunya itu najis, maka tidak bisa sah tayamumnya. Kemudian syarat selanjutnya wa alla yakuna musta'malan. Wa alla yakuna ban kotu tak beda panapa ya tayamum musta'malan panika semare yang kui. Jadi syarat yang ketiga, debu yang akan digunakan dalam bertayamum itu betul-betul termasuk debu yang suci dan mensucikan. Debu tersebut masih belum dipakai sebelumnya. Apabila debu sudah dipakai dalam bertayamum, misalkan ada orang yang bertayamum, kemudian debu yang sudah digunakan maka tidak boleh digunakan lagi. Namanya debu musta'mal. Jadi syarat yang ketiga harus debunya harus tidak musta'mal. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Wa alla yukhalita ban kotu ta anyamporeh. Huda kaya turab daqiqun panapa tepung wa nahwuhu ban saupamana ya daqiq. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya debu yang digunakan dalam tayamum itu harus murni debu, tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Apabila di sini bercampur dengan semacam tepung dan yang lainnya, maka tidak sah. Wa ayyaksidahu, dan kemudian syarat selanjutnya wa ayyaksidahu ban harus aniat pasar orang huda kaya turab. Jadi ketika orang akan melaksanakan, ketika ingin bertayamum, maka debu yang akan dipindahkan, yang akan diambil dan diusapkan ke muka itu harus diniatkan. Jadi kalau tidak diniatkan bisa saja tidak sah, ya, bisa saja tidak sah. Semisal dia berdiri di tempat di mana udara sangat kencang yang membawa debu di sana. Kemudian tanpa ada niat dalam memindahkan debu, itu bisa saja tayamumnya tidak sah. Kenapa? Karena debu yang pindah ke wajah dia tidak niat sama sekali. Kemudian wa ayyam saha wajahu wa yadaihi. Wa ayyam sahaban kotungu sapa seroreng wajahu dak kamuan oreng wa yadaihi ban dua taneng oreng binaklata ini kala ban dua kale pindahan, ya. Kemudian syarat selanjutnya debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan itu harus menggunakan dua kali pindah, ya, 2 kali
memindahkan debu dari tanah ke wajah dan kedua tangan. Jadi misalkan debu yang sudah dipindahkan ke tanah, pindahkan dari tanah, kemudian diusapkan ke muka, maka alhasil sisa dari debu tadi itu tidak boleh digunakan ke bagian tangan. Jadi harus mengambil lagi, ya. Harus 2 kali mengambil. Jadi tidak boleh hanya mengambil 1 kali. Kecuali kalau misalkan ya yang bagian yang pertama masih belum digunakan. Wa ayyuzilan najasata awalan. Wa ayyuzilah ban kotu mailang pasal orang an najasata dak najis awalan dalam pertama. Nah, ilmu keluna. Jadi sebelum bertayamum dia harus menghilangkan najis-najis yang ada di tangan atau ada di wajah. Wa yajtahida fil qiblati qablahu. Wa yajtahida ban kotu ijtihad pasal orang fil qiblati dalam qiblat qablahu sebelum tayamum. Jadi sebelum dia melaksanakan tayamum dia harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu, ya, harus mengetahui arah kiblat. Kenapa? Karena bagian dari tayamum adalah harus yang pertama harus masuk waktu. Apabila masih belum masuk waktu, maka tidak boleh bertayamum. Kenapa? Karena tayamum merupakan alat untuk mensucikan secara darurah. Ketika tidak ada air atau ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya, maka harus ada terlebih dahulu hal yang mewajibkan tayamum, yaitu masuknya waktu. Kemudian yang kedua harus dia mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Di sini ada sedikit catatan kaki. Hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar wa qala Ramli lahu tayammum qabla jihad. Jadi di sini terdapat perbedaan ulama tentang harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Apabila tidak mengetahui arah kiblat, maka tayamumnya tidak boleh, ya, tidak sah. Itu pendapat Ibnu Hajar. Adapun menurut Imam Romli, dia boleh bertayamum sebelum dia mengetahui atau ijtihad dalam arah kiblat. Kemudian wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Seperti yang saya katakan tadi, wa ayyakuna ban qatubada tayammum ba'da dukhulil waqti selastarena masuk waktu. Jadi tayamum itu harus dilaksanakan setelah masuk waktu. Misalkan sudah azan zuhur dan ingin melaksanakan sholat zuhur, maka harus masuk waktu terlebih dahulu. Apabila belum masuk waktu, kemudian dia bertayamum ingin sholat zuhur tapi waktu zuhur masih belum tiba, masih belum masuk waktu zuhur, maka wudunya atau tayamumnya itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada yang mewajibkan tayamum kecuali masuk waktu. Wa ayatayammama likulli fardin wa ayatayammama ban kotu tayammum pasar orang likulli fardin ikandi saben-saben kefarduan. Jadi orang itu harus bertayamum setiap waktu. Setiap ingin melaksanakan ibadah wajib, sholat 5 waktu, maka setiap dia melaksanakan sholat dari 5 waktu, maka harus bertayamum terlebih dahulu. Beda dengan wudhu, karena wudhu itu merupakan alat bersuci yang kuat, sedangkan tayamum adalah alat suci yang dhaif, yang lemah. Maka karena demikian, setiap kali ingin melaksanakan sholat dia harus bertayamum. Beda halnya dengan wudhu. Kalau dengan wudhu, dia bisa berwudhu dan bisa melaksanakan 5 kali, ya, 5 kali sholat fardu. Wa faqdul ma, kemudian di antara syarat dari tayamum adalah harus tidak ada air. Jadi kalau misalkan ada air, dia tidak boleh bertayamum. Kalau dia bertayamum sedangkan air itu masih ada, maka tayamumnya tidak sah. Jadi disyaratkan yang pertama harus tidak ada air. Kalau misalkan ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya, ya disyaratkan harus sakit terlebih dahulu, ya. Wa adamul maksiyati bisafari idza kana al-faqdu syar'iyyan. Wa adamul maksiyati ban tadat maksiat bisafari, ini perjalanan, idza kana al-faqdu al-maksiyah bisafari kalau ban perjalanan, idza kana al-faqdu syar'iyan, idza kana lekan al-faqdu pendapat dan aing syar'iyan maneka bangsa syariat. Jadi karena dalam kaidah al-rukhsah la tunatu bil ma'asi, rukhsah keringanan syariat itu tidak bisa diambil dengan adanya maksiyah di sana. Karena tayamum ini merupakan rukhsah keringanan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan bagi hambanya, maka apabila misalkan ada seorang itu melaksanakan perjalanan yang jauh, kemudian dia
perjalanan tersebut ingin bermaksiat, maka ini yang dimaksud maksiyah bisafar, maka tidak boleh bertayamum. Kenapa? Karena dia bermaksiat dengan hal itu.